Prudential tumbuh 40, agensi tumbuh 43% kuartal 1. 43%. Dan Jawa Timur luar biasa tumbuhnya. Dan selamat juga untuk teman-teman kita yang menduduki kursi merah. Para produser kita yang VIP, yang sukses dan kebetulan menjual 3 case. Selamat untuk Anda, ya. Dan untuk teman-teman yang di belakang duduk di kursi putih juga selamat untuk Anda, karena juga Anda sukses dengan 2 minggu datang ke sini, ya, luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini Surabaya merupakan kota yang sekian kita datangi dalam maraton roadshow kita. Kita berkumpul orang-orang sukses di sini. Kemarin Bandung hampir 1.000 orang. Jakarta kita bikin 2 batch 5.000 terpaksa kita bikin lagi hari Sabtu besok. Ya, hari Sabtu besok di Jakarta kita bikin lagi, udah terdaftar sekitar 3.500 orang. Ya. Jadi goal kita bagaimana ketemu tatap muka langsung dengan agensi Prudential secara langsung dalam waktu 10 hari selesai semua. 10 hari kerja. Ya, akan mengcover kira-kira 20.000 agensi. Hari ini kita Jawa Timur di Surabaya. Rekan-rekan sekalian, acara kita ini kita lihat apa yang tercapai 2009 dalam unit report. Jadi awal tahun yang lalu, waktu kick off, kita ada merencanakan launching produk baru di Q2. Ya. Tapi kita lihat dengan keadaan pasar, keadaan Prudential, kita melaunch produk baru bukan produk real baru. Ya, kita akan tunda. Yang sekarang kita melaunch adalah hasil kinerja unit baru kita yang luar biasa. Ya, unit link kita hasil luar biasa. Ini produk baru yang hasilnya luar biasa, ya. Jadi untuk produk yang kita rencanakan kita akan tunda. Kita akan tunda. Itu akan kita pakai momentum yang tepat. Saat sekarang momentumnya adalah saat nasabah yang didatangi dengan buku annual report unit link akan terkirim kira-kira sekitar 800.000 eksemplar, dan itu pasar bangkit, ya, saat itulah agent datang ke sana, sehingga dan dari produk baru kita di Q2, ya, dimana produk baru ini agent sudah mengerti, nasabah lebih mengerti lagi, ya enggak, sehingga disitulah kita dapat tambah training kita di Q2 ini. Ayo ready? Ya, oke. Dan rekan sekalian, pada pagi hari ini dengan bangga Prudential mengumumkan kepada Anda, memperkenalkan kepada Anda interim Presiden Director kita yang baru, Bapak William Guan. Ya. Bapak William Guan ini bukan orang baru di Prudential, bagi Anda, bagi kita, bukan orang baru. Dia, Pak William, sudah bergabung di Prudential selama 4 tahun menjabat Chief Financial Officer. Jadi dia mengenal kita semua, dia mengenal agent semuanya melalui angka-angka komisi, bonus, produksi. Dia tahu benar. Jadi dulu kalau saya tanya, ya Pak William, saya ingin tahu berapa sih income agent saya, dia cepat kasih tahu saya. Nah, ya, siapa sih? Itu total ya. Saya mau tahu siapa sih, berapa sih AM yang ini, nama ini berapa income-nya. Dia akan kasih tahu dengan cepat ke saya. Dia lebih hafal dari saya. Ya, dari segi income. Jadi dia tahu sekali dinamika daripada kita semua melalui angka. Tapi hari ini per 1 April dia akan masuk lebih dalam lagi, bukan angka saja, tapi ambil feel, ketemu dengan diri satu lagi. Ya, sehingga ini merupakan kekuatan Prudential, ya, untuk membuat kita lebih maju lagi ke depan. Rekan-rekan sekalian, untuk itu kita minta Pak William sebagai interim Chief Executive Officer kita untuk delivery speech untuk you semua. Pak William kita. Selamat pagi Prudential. Selamat pagi Prudential. Selamat pagi dan selamat datang ke acara Unit Link Roadshow 2009. Dengan bangganya, saya
saya bisa berada di sini bersama agen-agen yang terbaik di Indonesia. First of all, as you all know, starting 1st April this year, I have been entrusted as the interim CEO for PT Prudential Life. Ya, pertama-tama semenjak 1 April ini, seperti Anda sudah tahu, saya ditunjuk sebagai interim dari Presiden Director PT Prudential Life Insurance Indonesia. Terima kasih. Thank you. My deep gratitude is to Pak Kevin, Pak Rinaldi, the management team, and you all for making Prudential what it is today. Rasa terima kasih yang terbesar saya aturkan kepada Pak Kevin, tentunya Pak Rinaldi dan juga manajemen Prudential, dan juga tentu saja kepada Anda semua yang sudah mewujudkan Prudential untuk bisa menjadi saat ini seperti sekarang ini. And today, Prudential, we are the best and the #1 life company in Indonesia. Dan saat ini Prudential menjadi nomor 1 yang terbaik di perusahaan asuransi di seluruh Indonesia. Give yourself a big round of applause. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua. We had a great year in 2009. Ya, kita sudah melalui 2009 dengan sangat bagus. Despite a very tough business climate, Prudential continue to outgrow the industry and outgrow the major competitors. Ya, walaupun keadaan ke tahun kemarin itu tidak terlalu bagus secara ekonomi, tapi Prudential masih tetap bisa mengalahkan saingan-saingan, termasuk menumbuhkan kedudukannya di industri asuransi jiwa di Indonesia. We continue to be the most dominant and #1 investment-linked player in the country. Ya, dan kita akan terus memastikan bahwa kita akan menjadi mendominasi dan menjadi nomor 1 dalam pasar investment link di Indonesia. Congratulations again. Ya, sekali lagi selamat kepada Anda semua. Let me share with you. Last year, when the market was bad, there were a lot of rumors. People were saying, investment link, no good. Investment link is wrong. Ya, tahun lalu ketika pasar itu sedang buruk-buruknya keadaannya, ada rumor di luar sana dan gosip-gosip di luar sana bahwa investment link itu nggak bagus, ya ini buruk untuk investasi, ini nggak bagus untuk ambil. But thanks to you, thanks to your commitment, thanks to your trust in Prudential, we proved the market wrong. We continue to be the fastest growing segment in the industry. Ya, tapi sekali lagi terima kasih kepada Anda karena komitmen Anda dan kerja keras Anda. Kita bisa membuktikan di pasar bahwa kita bisa menjadi yang tercepat pertumbuhan di pasar. Congratulations. Sekali lagi selamat. And let me share with you this better news. The people that reported in the papers that unit link is no good last year, Ya, jadi saya akan cerita juga kepada Anda bahwa hal itu diberitakan di koran-koran. today we know they are now aggressively promoting investment link. Ya, bahwa orang-orang yang dulu bilang investment link nggak bagus, sekarang justru mempromosikan investment link. And I am glad with your help we have proven them wrong. Ya, dan saya senang bahwa dengan bantuan Anda kita telah membuktikan bahwa anggapan mereka itu dulu salah sebenarnya. Our fund returns continue to be best in class in all the respective segments. Ya, dan keuntungan di fund-fund kita itu mencapai hasil yang terbaik di kelasnya. Our Rupiah Equity Fund reported 100% growth. Dan bahkan rupiah equity fund kita juga mencapai kenaikan 100%. I will leave the details to Pak Rinaldi and Pak Rian to explain later. Ya, nanti saya akan kasih detailnya ini dan Pak Rinaldi dan Pak Rian yang akan menjelaskan. Financially, we are very strong with RBC in excess of 400%. Ya, dan secara RBC itu kita sangat kuat, karena RBC kita itu di atas 400%. Making us one of the strongest company in the country. Ya, dan menjadikan kita salah satu dari perusahaan yang terkuat di negara kita ini. And importantly, we have the best and the largest agency force in Indonesia. Dan tentu saja yang paling penting, kita punya agensi atau kekuatan agensi yang terbesar di Indonesia ini. Congratulations. Sekali lagi selamat.
Pak Isa. Pak Isa is the Kepala Biro Asuransi in Dapur. Ya, beberapa bulan lalu saya ketemu dengan Pak Isa. Pak Isa ini adalah Kepala Biro Asuransi di Departemen Keuangan. Usually in the meetings, we will talk numbers, we will talk developments, and we will talk problems. Biasanya dalam rapat-rapat itu kita akan bicara tentang angka-angka, bicara tentang perkembangan bisnis bagaimana gitu. So early this year, after we have submitted our 2009 accounts to Pak Isa, I had a meeting with him. Ya, jadi awal tahun ini ketika kita setelah memberikan hasil dari produksi tahun hasil dari 2009 kepada Pak Isa, kita mengadakan meeting. Usually Pak Isa is very nice, he's a very nice gentleman, very friendly and always smiling. Ya, Pak Isa ini adalah orang yang sangat ramah ya, selalu tersenyum, menerima orang dengan terbuka. But in this meeting, when I went to his room, he's got a very shocked face, looking at me with big eyes. Tapi yang kali ini ketika saya ketemu Pak Isa, itu saya lihat kok mukanya kayaknya kaget gitu, mukanya muka yang tegang kaget gitu. The first thing he said was, Pak William, I think your numbers are wrong. Kemudian hal pertama yang dia bilang adalah, Pak William, kayaknya angka-angka yang Anda sajikan ini salah semuanya. So I was also shocked. I said, Pak Isa, it's not possible because my numbers are audited many times by auditors. Ya, dan saya bilang kepada Pak Isa, saya juga kaget itu, Pak Isa nggak mungkin angka-angka kami ini salah karena ini sudah diaudit berkali-kali. So he said, Pak William, you reported 93,000 agents last year. Is that an error? Is that a mistake? Kemudian Pak Isa bilang, Pak William, Anda menuliskan di sini bahwa Anda punya agensi, kekuatan agensi Anda itu 93.000. Ini pasti salah nih, nggak benar kan angkanya? Ditanya. So I said, Pak Isa, I think tidak salah itu betul. Because he said, Pak William, total industry reported 180,000. Prudential, we have 93,000, 50%. Dan jadi sebenarnya Pak Isa, itu nggak salah. Dan Pak Isa bilang, Pak William, di seluruh Indonesia ini, total seluruh agents dari seluruh total asuransi jiwa itu sekitar 180.000 orang. Dan Prudential sendiri ada 93.000 orang, jadi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Right, again, thanks to you, half the agency force belongs to Prudential. Saya lagi sama, terima kasih kepada Anda bahwa setengah dari kekuatan agency force itu ada di tangan Prudential. The outlook for this year remains fantastic. Ya, dan terus perkembangan untuk tahun ini pun juga terus mencatatkan hasil yang sangat fantastis. The economic fundamentals very strong for Indonesia. Dan secara ekonomi, secara fundamentalnya sudah makin membaik di Indonesia. There's a huge morale boost when last year RRJ with Prudential we lobbied the Kantor Pajak for the normal tax status for the agency force. Ya, kemudian juga ada hal yang menggembirakan yang membuat semangat kita bisa naik ketika tahun ini kita mendapatkan melobi Departemen Pajak untuk bisa mendapatkan normatif pajak. Is that good? Bagus ya, teman-teman? And of course, we continue to enjoy excellent branding in both the investment link and the Sharia market. Dan tentu saja kita terus memperkuat citra kita, perusahaan kita, terutama di pasar syariah. But this is not enough. Tidak cukup. Ya, tapi nggak cukup. Prudential remains committed to support each and every one of you to make this year even better. Ya, Prudential tetap berkomitmen untuk membantu setiap dari Anda untuk membuat tahun ini menjadi jauh lebih baik lagi. For a start, we will have new products and new riders in the second half of this year. Ya, dan sekitar paruh kedua dari tahun ini kita akan meluncurkan lagi produk baru dan riders baru. We will continue to invest in branding with TV commercials for both Sharia and the power of listening. Dan kita akan terus berinvestasi untuk memperkuat citra kita, yaitu melalui iklan-iklan di TV, terutama juga iklan-iklan syariah kita. And of course, we will have our first awards and gala dinner outside Jakarta, and that is in Beijing, China. Dan yang untuk pertama kalinya kita akan mengadakan gala dinner, ya, pemberian awards itu pertama kali di luar Indonesia, yaitu di Beijing, China. For those who qualify, see you in Beijing. Ya, untuk Anda yang masuk kualifikasi tersebut, sampai ketemu nanti di Beijing.
These are things that the company remains committed to do to keep Prudential best in class and number one all the time. Ya, ini adalah hal-hal yang perusahaan kita itu komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik di kelasnya dan untuk membantu Anda lagi. Next, as a management, I've got two objectives. Ya, sebagai bagian dari manajemen, saya punya dua objektif. One is of course to support you in selling life insurance products. Yang pertama adalah tentu saja membantu Anda memberikan dukungan untuk menjual asuransi jiwa. And number two is to help maximize your income. Dan yang kedua adalah membantu memaksimalkan Anda di penghasilan Anda. There are two ways to maximize your income. Dan ada dua cara untuk memaksimalkan penghasilan Anda. One is you have to go hunting for new business every day. Ya, yang pertama adalah Anda harus berburu untuk bisa mendapatkan bisnis-bisnis baru setiap harinya. And number two is to manage your in-force customers. Ya, yang kedua adalah Anda harus mengatur nasabah-nasabah Anda yang sudah Anda miliki, ya, menjaga nasabah yang sudah miliki. For hunting, the company remains committed to give you the best training and development programs. Ya, untuk masalah berburu ini, perusahaan akan terus memberikan pelatihan-pelatihan yang terbaik di kelasnya untuk membantu Anda. And of course, we will give you the best incentive programs too. Dan tentu saja kita juga akan memberikan program-program insentif kepada Anda. For farming, we will help you manage your persistency. Ya, untuk masalah tadi kita menjaga nasabah yang sudah ada atau berkebun istilahnya, kita harus mempertahankan persistensi. Persistency is very important because failing to manage persistency, it will impact the customer, you, the agents, and the company. Ya, menjaga persistensi itu sangat penting karena kalau kita gagal menjaga persistensi, itu akan berdampak bagi nasabahnya dan tentu saja Anda pada akhirnya dan juga kepada perusahaan. And this is one area where you might lose money without you even knowing it if it's not managed well. Ya, dan ini adalah satu hal di mana Anda mungkin akan kehilangan uang Anda tanpa Anda sadari kalau Anda tidak bisa mempertahankan persistensi. With that, Pak Rinaldi, after my session, will present to you many plans and initiatives that the company will launch to manage your persistency. Ya, jadi setelah sesi saya nanti Pak Rinaldi akan menjelaskan kepada Anda rencana-rencana dan inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan untuk membantu Anda menjaga persistensi. Next, I'll talk a bit about AIA. Ya, sekarang kita akan bicara sedikit tentang AIA atau AIA. Exactly 1 month ago, Prudential London announced to the world, we are buying AIA in Asia. Ya, bahwa tepat sebulan yang lalu, Prudential telah mengumumkan kepada dunia bahwa kita membeli AIA di Asia. For US, $35.5 billion, making this the biggest insurance merger in the world. Transaksi ini seharga 35,5 miliar dolar Amerika menjadikan ini transaksi yang terbesar di sejarah sepanjang sejarah dunia. Is that good news? Kira-kira berita bagus? On the very day when London announced this news to the world, our marketing people in Hong Kong and London conducted a market survey. Ya, saat London mengumumkan transaksi ini kepada dunia, ya, tim marketing kami di London dan di Hong Kong itu mengadakan satu survei ke pasar, ke para kompetitor. Ya. They telephoned all the international life companies in the world. Ya, mereka menelpon semua perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang besar di seluruh dunia. All the international players, all the big international players. Ya, jadi semua yang internasional dunia ya levelnya. They were trying to ask, what is your comment? What is your response? Ya, pertanyaan mereka adalah apa komentar Anda mengenai transaksi ini, pembelian AIA dari Prudential? And they all come back with one answer. Dan mereka semua menjawab hanya dengan satu jawaban. And the answer is, Dan jawabannya adalah game over. permainan selesai. Are you proud to be Prudential? Anda bangga nggak menjadi bagian dari Prudential? From
6 months, take it from me, nothing will happen. Ya, tapi selama 6 bulan ke depan tidak akan ada banyak hal yang terjadi. Why? Is because this is such a big merger that every country, including Indonesia, we are now filing and completing all the legal documents to DAQ and also to KPPU in Indonesia. Ya, kenapa tidak akan ada satu hal yang terjadi yang besar yang terjadi? Karena selama 6 bulan ke depan, karena ini transaksi begitu besar, merger ini begitu besar, semua negara-negara di Asia, terutama termasuk Indonesia, itu sedang menyelesaikan masalah legalnya, masalah hukumnya tentang transaksi ini, ya, termasuk mendaftarkan ke Departemen Keuangan dan sebagainya. In Indonesia itself, we have been busy talking to officials from the DAQ and KPPU explaining the transaction and how it's going to work. Ya, jadi untuk di Indonesia sendiri kita juga masih sibuk untuk menjelaskan hal ini ke Departemen Keuangan dan juga KPPU untuk bagaimana apa sih langkah-langkah yang kita ambil selanjutnya. And this is expected to take a few months to be completed. Ya, dan ini memakan waktu beberapa bulan sampai akhirnya semuanya selesai dengan masalah administrasi ini. So until then, can I ask for your commitment to remain focused on your own growth targets for this year? Jadi sampai saat itu ya saya tetap meminta kepada Anda untuk fokus saja kepada target-target yang harus dikejar untuk tahun ini. Can we do it? Bisa nggak kita lakukan itu? Thank you. Terima kasih. Let me talk something about our friend Gayus in the newspaper. Ya, saya akan cerita tentang teman kita sedikit Gayus gitu ya. Let me share with you, I know exactly what's happening because for the last 4 years, when I was the Chief Financial Officer, this was actually my case. Ya, saya tahu persis apa yang sebenarnya terjadi karena selama 4 tahun sejak saya menjabat sebagai Chief Financial Officer, ini adalah kasus yang saya tangani. Let me tell you, this is not a new case. This case has been in contention or in court for almost 6 years, 6 tahun. Ya, jadi ini sebenarnya bukan kasus baru. Kasus ini sebenarnya sudah berjalan hampir kurang lebih 6 tahun. And we have went to court many times to explain our position. Ya, dan kita sudah berkali-kali ke pengadilan untuk menjelaskan sebenarnya di mana posisi kita. And the tax portion or the tax amount we have already paid to the kantor pajak 6 years ago. Jadi porsi pajak yang kita harus kewajiban yang harus kita setorkan itu kita sudah setorkan ke kantor pajak 6 tahun yang lalu. And in this process, we have engaged the best tax consultant to help us fight and lobby this case in the court. Ya, dan bahkan kita sudah menggunakan jasa konsultan pajak yang terbaik untuk bisa membantu kita masalah pajak ini. And the good news, after 6 years, we won the case in December. Dan berita bagusnya adalah setelah 6 tahun akhirnya kita memenangkan kasus ini di bulan Desember kemarin. That was good news, yeah. But after we win the case, then the Gayus case came up. Tapi setelah kita menang ternyata ada kasus Gayus ini gitu. So in the office, me and Pak Rinaldi were celebrating high five. Ya, jadi di kantor saya dan Pak Rinaldi itu tos-tosan gitu ya. But then when Gayus came up, we said maybe not now, not soon. Jadi tapi ketika ada kasus Gayus itu, wah kayaknya kita jangan tos dulu, salah dari tos gitu ya. But let me tell you, and you can quote me, Prudential has done everything in compliance with the law and everything is above board. Tapi saya bisa tegaskan di sini bahwa Prudential sudah melakukan segala kewajibannya itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang tercantum di negara ini. And all the steps we've taken has been reported all the way back to London and Hong Kong. Dan semua langkah-langkah yang sudah kita ambil itu semua selalu dilakukan kembali ke London dan Hong Kong. So to you and to me, the Gayus is a no issue. Jadi buat Anda dan saya, Gayus itu bukan masalah buat kita sebenarnya. Remember that it is not an issue to Prudential. Jadi itu sama sekali bukan satu isu yang buat Prudential ya. Do you understand? Ya, Anda paham? Alright. So please remain committed on your APE targets for this year. Ya, jadi tolong Anda tetap saja komitmen, Anda tetap kejar target APE Anda untuk tahun ini. Can give you the best insurance products to sell.
Karena hanya dengan mendengarkan dan memahami, Prudential bisa memberikan produk-produk asuransi yang memenuhi kebutuhan para nasabah. With that, thank you for your continued support, and you, together with us, will make Prudential even more successful this year. Ya, terima kasih atas dukungan Anda selama ini, dan bersama-sama kita membuat Prudential menjadi lebih baik lagi tahun ini. Thank you, terima kasih, and success selalu. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan lihat kinerja Prudential 2009. Tolong lampunya deh, lampunya, jangan ke saya, jangan ke saya. Lampu sorotnya jangan ke saya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai membahas tentang hasil uang yang you kumpulkan ke Prudential. Tahun 2009, berapa banyak uang yang kita kumpulkan, agency for Prudential kumpulkan. Prudential hanya mengelola keuangan itu, mengatur keuangan itu, sehingga kelihatan Prudential kekuatan finansialnya. Tapi semua itu adalah uang yang dikumpulkan. Tangan saja, ya. Oke, kita lihat 2009. Saya karena ini hasil kinerja 2009, persentase saya akan lebih dalam sedikit seperti training, karena ini akan kita bahas secara detail. Pertanyaannya, apa yang kita bisa pakai untuk naikin sales 2010? 2009 udah lewat, tapi apa yang kita bisa pakai dan angka-angka ini untuk membuat kita lebih sukses 2010? Are you ready? Oke. Next slide. Jangan dibuka dulu itu, jangan dibuka dulu. Nanti saya lihat. Jadi saya akan presentasikan ke you ada 3 bagian. Satu, kita lihat hasil kinerja tahun 2009. Kemudian kita lihat dari segi financial, berapa banyak sih pendapatan kita, berapa kaya kita, berapa kredit dan sebagainya. Setelah itu kita lihat lagi masuk tahun 2010, kinerja Prudential, hasil kerjaannya di kuartal 1 2010 dan what next untuk kuartal 2 tahun ini. Jadi ini stepnya yang kita mau ujungnya adalah apa dari 2009 dan kuartal 1 2010 untuk membuat kita sukses di Q2 2010. Cukup Q2 aja, April, Mei, Juni, karena Juli kita ketemu lagi dengan itu. Ya, oke. Next slide. Ini kita lihat 2009. Pasar di akhir 2009 udah bagus. Pasar indikatornya adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan di November Desember tahun lalu udah meningkat menjadi 2.500-an per saham tahun lalu. Jadi November Desember yang garis biru, ketemu garis biru ya? Nggak ada di kertas ini Pak, nggak ada. Lihat di layar, lihat di layar ya. Lihat yang garis biru. Garis biru itu dari Januari sekitar 1000-an, akhir tahun menjadi kira-kira 2.500, naik 2 kali lipat ya. Artinya bahwa dengan indeks harga saham gabungan naik, artinya apa? Bahwa pasar di Indonesia udah mulai membaik. Pasar di Indonesia indikatornya apa? Kalau orang jual saham, sebenarnya apa sih jual sahamnya? Kan jualan ya. Kita jual produk unit link, dapat untung, ya. Tapi sekarang bisnisnya bukan jual produk lagi. Beyond of that, yang dijual total
Jangan saya mati kan? Ya, oke. Oke ya. Jadi era bisnis sekarang bukan jual produk lagi, jual kinerja perusahaannya. Ya, yang namanya saham di lantai bursa. Oke? Sekarang produk itu, saham itu siapa yang beli? Siapa yang belinya? Adalah investor. Betul nggak? Investor, pembeli investor. Karena dia menginvestkan uangnya dengan membeli saham. Dengan saham, harga saham yang turun naik, siapa orang-orang yang membeli saham di Indonesia? Apakah orang Indonesia? Yes. Tapi banyak juga orang asing. Orang asing masuk ke Indonesia, cari duit di Indonesia. Caranya bagaimana? 3 cara. 1, jual produk. Jual produk. Produknya macam-macam. Dia bikin produk dan jual jasa. Jasa kerja. Jasa cari duit. Yang kedua, bangun pabrik. Betul? Bangun pabrik. Bangun pabrik kapan untungnya? Lama. Dia invest uang, bangun pabrik. Mungkin baru bisa untung 8 tahun, 7 tahun. Oke. Satu lagi apa? Dia nggak mau lama nunggunya, mau cepet aja. Dia nggak mau kerja keras, nggak mau kerja, tapi pendek-pendek aja. Dia bermain dengan saham. Saham ini adalah simbol dari value satu company, betul? Diperdagangkan di pasar. Sehingga dia ini nggak mau capek-capek, mikir aja, ya enggak? Sehingga dia membeli saham cepat dan mainnya cepat. Permain pasar dimainkan. Di mana saham ini sangat banyak tergantung ekonomi Indonesia, regional, politik dan sebagainya. Ya, ingat gak Soros tuh? Ya, yang harga saham belum begitu dimainkan sama dia. Dan inilah permainan sekarang. Dan di Indonesia harga saham itu naik di kuartal 4 kira-kira 2.500 harga indeks naik ya 2 kali lipat. Artinya apa? Investor masuk ke keuangan Indonesia, melihat ekonomi kita dan politiknya bagus. Ya, percaya. Orang bangun pabrik di Surabaya, aku dilihat sebagai takut nggak kalau ada bonek macam-macam? Nggak berani dia, ya takut hilang duitnya ya. Sama pemegang saham, dia lihat ekonomi dan lihat politik. Jangan sampai uangnya masuk hilang cepat. Yang kalau saya bilang ini adalah uang jangka pendek masuk. Jadi kalau analogi saya adalah uang pelacur. Uang pelacur masuk keluar, cari untung, cari enak ya enggak. Nangkap ya? Kalau dia bangun pabrik itu uang istri. Seperti membangun rumah tangga, invest jangka panjang dong. Jangka panjang betul tidak ya? Invest jangka panjang. You invest waktu, energi, emosional, cinta, itu investment. Ya, sehingga hasilnya jangka panjang. Itu pabrik ya. Tapi kalau saham ini seperti pelacur, you invest tok cepat aja. Yang penting enak ya untungnya. Itulah investor. Nangkap ya? Nangkap ya? Nah, sehingga jadi takut kalau investor yang jangka pendek ini adalah ekonomi kena gebrek sama hansip itu. Ya, kena gebrek sama hansip ya. Rumah-rumah kena hansip, kabur, turun harga sahamnya. Turun harga pelacur, kira-kira gitu lah. Ya, itu kira-kira. Ya, sangat ditentukan oleh ekonomi, ditentukan juga oleh politik dan sosial. Oke, contoh, harga saham di Thailand turun nggak sekarang? Nanjlok ya. Dan Indonesia Q4 udah bagus ekonominya. Itu kata pasar. Apa kata agent prudential? Bener? Kata agent prudential hasilnya dilihat. Di Q4 tahun 2009 kita sukses capai 840 miliar, 850 miliar. Hampir 950 miliar. Jadi di Q4 tahun lalu kita capai 422 tambah 281 tambah 250 kira-kira 950 miliar dalam satu kuartal. Naik dibanding dari Q1 hanya sekitar 600 menjadi 950 miliar, hampir 1 triliun. Ini artinya bahwa apa yang terjadi di pasar indeks harga bukan diaminkan oleh agent prudential.
Hasil kinerja prudensial naik menjadi 950 miliar. Oke, satu lagi kita lihat indikatornya adalah yang kuning. Yang kuning ini adalah single premium, PEA yang dijual oleh agent, PEI. Berarti ini multi investor kan? Ya, you lihat di kuartal 4 udah naik ya. Kuartal 1 hanya 27, di Desember hampir 120. Jadi naik kira-kira 8 kali, 6 kali lipat, 5 kali lipat naik. Artinya bahwa pasar udah percaya pada nasabah, udah percaya dengan pasar investasi, karena PIA kan multi investasi ya. Hasilnya bagus dan agent prudensial bisa memainkan itu semua. Inilah kita lihat bahwa yang orang bilang resesi tahun 2009, di akhir 2009 prudential agent prudensial bilang udah bangkit ke planning, udah bangkit ekonomi kita, kata kita agent prudensial, dan diaminkan oleh pasar. Oke, ini kalian 2009. Tangan saya. Saya ceritain tentang 2009. Saya buka Instagram. Mengapa 2009 saya kasih Beijing? Mengapa? Karena saya tahu kalau saya kasih pun London naik salesnya juga gak banyak. Saya kasih Paris mau jadi speaker nih. Ya, tahun 2009 sengaja saya kasih Cina. Karena whatever digenjot, pasar juga gak bagus. Ya, sehingga kita pergi Cina. 2010 kita bawa ke Paris. Strategiknya adalah saat hasil kerja 2009 kompetitor gak bagus, mana berani kuat dia bawa orang ke Paris tahun 2010. Ya, you lihat kompetitor gak ada yang berani bawa negara yang mahal. Ya, dan yang kedua, karena kita role model di pasar, apa yang kita bawa dia ikut. Ya, kita pergi ke Cina saat ekonomi susah, betul ekonomi susah, tapi dia ikutnya 2010 waktu dibutuhkan gejot dia bawa ke Beijing. Selamat kalau sampai sana ya. Kita lari ke Paris yang nggak bisa dikejar karena duitnya nggak ada 2009. Oke, dari strategi itu strategi. Jadi dalam bisnis ini yang membedakan orang sukses strategi, pintar nggak memanfaatkan momentum. Momentum tahun 2009 gak bagus di awal Januari, tapi kita gejot akhir Q4 kita dapat yang bagus, dan ini yang kita bawa tahun 2010. Oke? Ya, next slide. Ini baru buka ini. Ini neraca rugi lama. Ini sudah dipublikasikan di koran Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 8 April. Rekan-rekan sekalian, pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asuransi jiwa untuk melaporkan dia punya hasil kinerja setahun sekali kepada publik, pada bangsa kita ini. Harus syaratnya di koran nasional, dan Indonesia memilih Kompas dan Bisnis Indonesia. Kompas dan Bisnis Indonesia. Ada dan sengaja kita bikin hitam putih, sengaja, ya. Nanti saya terangin mengapa hitam putih. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain juga melihat batas maksimum harus diterbitkan sampai akhir April. Juga di mana perusahaan asuransi jiwa lain taruh dia punya neraca di lama. Dua kemungkinannya. Kalau nggak punya duit yang murah ya. Nggak punya duit atau aset nggak bagus, kan syarat taruh di koran nasional. Kan koran nasional ada banyak, mulai dari yang mahal, yang bagus sampai yang eksemplarnya kecil ya. Dia nasional juga, tapi Prudential membuat di Kompas dan Bisnis Indonesia ya. Untuk apa? Dan kita putih itu apa? Untuk you, bukan untuk pasar. Untuk pasar yes, tapi untuk you, sehingga koran itu bisa dipakai jualan. Koran Kompas itu bisa dipakai untuk jualan. Udah ada yang beli belum? Udah ya? Nanti pakai itu untuk jualan. Oke? Bagaimana cara pakainya saya terangin sekarang. Oke. Ya. Ini adalah neraca yang ada di koran Kompas.
Unit pendapatan, buka nomor 2 sebelah kiri. Temu nggak? Sebelah kiri nomor 2. Salah Pak David. Ya, yang itu. Yang ini ya, yang banyak angka-angkanya. You buka sebelah kanan. Sebelah kanan nomor 2 pendapatan. Ketemu nggak? Ketemu ya? Tolong teman-teman sebelahnya cek, ketemu nggak? Oke? Ketemu ya? Kita lihat berapa banyak pendapatan Prudential tahun 2009 itu sebesar 7,4 triliun. Ketemu ya? 7,4 triliun. Ketemu ya? Itu semua uang yang cash, uang yang masuk ke Prudential dari polis dijual zaman dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai 31 Desember berapa uang yang masuk? Uang bener, bukan api ya. Ini uang bener ya. Karena finance nggak ada api-apian, yang ada uang bener, ya cash, ya. Oke. Jadi 7,4 triliun. Itu cara baca orang sales. Orang finance bacanya 7,4, 483 miliar 366 ribu ya, pusing kepala. Kita bacanya 7,4 triliun. Atau bilang ya sekitar 7,7,5 triliun ya. Bulan ke atasnya. Ya, 7,4 triliun, oke? Kita lihat besar nggak 7,4 triliun itu? Dibanding sama tahun lalu kita tumbuh 6,6%. You lihat pertumbuhan kita dari 2005 tumbuh 37% setahun di rata-rata ya. Jadi uang yang dipercayakan ke Prudential masuk sekitar 7,4 triliun tahun 2009. Oke, next slide. Dibandingkan uang itu yang 7,4 triliun itu dengan kompetitor pesaing kita. Di industri asuransi jiwa ada sekitar 51 perusahaan asuransi, 51. Ya, kita lihat total uang masuk ya. Ternyata yang nomor 1 tahun lalu adalah Megalife. Uang masuk ya, Megalife. Totalnya adalah sekitar 11 triliun lebih Megalife. 11,sekian triliun Megalife. Tapi 99% adalah single premium. 99% adalah single premium. Ya. Dan kita lihat kita nomor 2 sebesar 7,4 triliun, nomor 3 Sinarmas 7,1. Sinarmas jual single premium. Ya, saya akan sorotin 2 company, Megalife sama Sinarmas. Bagus strategiknya, memang itu harus dilakukan di situ. Karena dia punya power yang namanya Megabank sama Sinarmas Bank. Saat tahun lalu berapa bunga deposito? Sekitar 7%-8% ya. Tapi dengan dikasih dengan asuransi jiwa, hasil investasi tinggi yuk. Ya enggak? Saya jadi yang pakailah banker yang jual produk asuransi investasi. Ya, sehingga banker jualnya apa? Jagonya deposito ya, deposito plus lah bilangnya. Sehingga dia lebih banyak jual single premium. Tapi komisi yang dibayar hanya 1%. Jadi Megalife 11 triliun, tapi komisi yang terima agent hanya 1%. Prudential 8 jual single premium hanya 2,4%, 2,5% aja. Karena bagi agent PIA ini nggak seksi, ya nggak seksi, ya karena komisi 3% ya. Tapi kata orang yang 3% kalau beli 1 miliar nggak apa-apa, 30 juta komisinya, ya. Tapi nggak seksi kalau bayar 5 juta, bayar single premium PIA nggak laku jual sama Prudential, ya nggak mau, bukan pasar nggak mau, agent Prudential nggak mau jual, ya. Ya, karena agent Prudential mau, Prudential membayar 27%. Uang dari 7,3 itu dibayar oleh Prudential ke agent 27%. Oke, gede sekali. Kita lihat Bumi Putra bersama dengan Prudential retail, ya, tapi komisinya udah hanya 10%. Ya. Kemudian ada Allianz 14% jual single premium, komisinya 16% cuma bayar. Udah uangnya nggak banyak, total premi nggak banyak, kecil lagi komisinya. Betul nggak? Prudential 7, sekian triliun, gede 27% kan? Kebayang nggak itu?
dia punya premi Allianz cuma 3,3% dan komisi agent 16% per 6, jadi hanya 550 miliar aja. Ya, kemudian EAE juga demikian dan Manulife juga demikian. Oke, jadi Prudential memegang peran 13% dari total premium income. Jadi semua uang masuk ke industri ini, bangsa ini, asuransi 13% dia yang punya. 13% yang punya, ya. Sedangkan mana perusahaan lain? Di Indonesia ada 51 perusahaan asuransi jiwa. Yang lain mana? Kita fokus Pak, kita nggak mau lihat yang kecil-kecil. Yang kecil banyak pusing kepala, buat apa lihat asli nggak ada. Karena 5 besar, 8 besar ini udah memegang peran 68%. Jadi total uang yang ada di industri bisnis asuransi jiwa di Indonesia ini dipegang 68% oleh 7 company aja. 7 company. Sedangkan 30% lagi dipegang oleh sekitar lebih 40 perusahaan asuransi. Oke? Sekarang kita lihat next slide. Pertumbuhan rata-rata premium itu saya kiblatkan menghitung kiblat agent. Kiblat agent apa? Komisi 30% kan? Jadi single premium PIA itu kita hitung hanya 10%. Mengapa 10%? Ya dong, karena komisi 3%. Ini kiblatnya adalah agent. Kita hitung single premium hanya 10%. Kita menjadi 6,8 triliun. Oke, next slide. Kita bandingkan sama pasar. Prudential nomor 1. Hilang itu sinar apa itu? Megala hilang ya. Jadi ini kiblatnya agent. Kalau tadi kiblatnya uang usaha ya, ini kiblatnya kantong agent. Ya, adalah kita nomor 1, Bumi Putra, EAE dan sebagainya. Oke, sehingga kita 18% adalah tangan kita untuk yang single premium kita itu 10%. Jadi ini lebih ke arah agent income. Kita tunggu 25%, industri hanya 16%. Oke, next slide. Kita lihat masuk tadi total income. Setelah kita masuk lagi ke unit link. Unit link kita tahun lalu kita jual 6,6 triliun. Tumbuh 26%. Ya, rata-rata tumbuh 48%. Oke, next slide. Kita bandingkan sama kompetitor. Lihat kompetitor. Kita tinggi sekali, yang lainnya kecil-kecil. Ya, yang lainnya kecil-kecil. Jadi di pasar 41% dipegang oleh Prudential. 41%. Nomor 2 siapa? EAE, calon adik angkat kita ya. Betul ya? Ada bungsu kita ya. Berapa dia? Hanya 2 triliun. Ya? Berapa itu? Enggak. Ini premium income ya. Ini total premium income. Dia kecil, kemudian Aksa cuma 1,8 dan Allianz ya. Dan kecil-kecil semua. Sehingga kita 41%, kita tumbuh 20%, yang lain tumbuh cuma 19%. Oke? Next slide. Ini data mentahnya. Data mentah dari single premium. Ya. Ini data dilaporkan ke AAJI. Data mentahnya ini, ya. Lihat nomor 1 Megalife 11,4 triliun, Prudential single premium nomor 8 660 miliar aja. Ya. Nomor 2 Sinarmas dan sebagainya. Ini single premium, oke? Single premium. Kita lihat satu lagi. Next slide. Regular premium. Lihat regular ya. Lihat di sini. Kita nomor 1 2,4 triliun. Ini premium reguler yang dijual 2009. Oke. Kita 2,4 triliun. Nomor 2 Bumi Putra 1,5 triliun. Jarak nomor 1 nomor 2 jauh. Jadi kalau punya anak nomor 1 perguruan tinggi, nomor 2-nya kelas SD. Ini dia ya, jaraknya jauh ya.
Nomor 3, Allianz hanya 900 miliar. Allianz 900 miliar. Oke. Saya kasih tahu you, Allianz ini jualannya gimana Allianz? Ada dia menganut multi channel. Channelnya ada agent, ada bank, dan satu lagi jualnya itu ke perusahaan. Ya, jual ke perusahaan. Makanya sangat terkenal di perusahaan produk apa? HS, Hospital Promed. Itu yang diminati oleh pegawai ya. Jualnya murah banyak. Ada 3 channel dan dia seimbang. Jadi kalau ditanya saya, dan jual ke corporate itu nggak laku bisa jual sama agent, nggak gampang. Karena jual ke company itu butuh waktu panjang, bisa 6 bulan sampai setahun. Agent nggak kuat nafasnya untuk nunggu sampai setahun. Ya, nggak bisa. Di mana-mana kalau agent suruh jual corporate, pusing kepala punya. Ya, contoh hanya satu yang tembus Pak Yahya yang jual. Itu proses sampai 6 bulan lebih ya. Nah, agent nggak bisa, agent itu cepet banyak ya. Sehingga yang bisa jual itu hanya pegawai. Nggak ada hasil dapat dibayar gaji terus, hanya pegawai. Yang jual pegawai. Dan Allianz punya 3 divisi. Satu divisi pegawai yang jual ke company, satu lagi divisi yang jual melalui bank, satu lagi adalah agent. Agent pun dibagi 2. Agent bagi 2 ya. Satu agent langsung, satu lagi agent non langsung. Yang kita kenal BUSS. Ya, betul ya? Ya, BUS. Berapa dia? Allianz ini menganut seimbang. Allianz ini kalau lihat bisnisnya seimbang, diseimbangin. Channel banking, channel employee, dan channel bank agent diseimbangin dia. Jadi kalau kita dapat rata aja dibagi 3 aja, 900 bagi 3, agent 300 miliar ya. Betul. Karena konsep strategik keseimbangan, agensi pun dibagi 2 seimbang antara BUS sama Allianz Polri. Jadi kalau you tanya saya berapa BUS? Ya paling-paling antara 150 sampai 200 miliar. Setahun, ya? Setahun? Bagaimana? Ya, itu dulu ya. Oke ya. Jadi paling-paling ya antara 150 sampai 200. Enggak mungkin 200. Paling-paling ya 150 lah. Ya, setahun. Oke? 150 miliar. Sekarang kita lihat lagi apa tadi Pak David? Aceh. Aceh ya, bukan Aceh kemarin ya. Saya bilang, oh Aceh kemarin ada gempa. Ya, Aceh lagi. Slide. Ranking nomor 26 dan preminya juga 26 miliar. Ya, ranking 26 dan 26 miliar setahun. Setahun gitu ya. Dan murni agensi. No. Dan ini jualnya ada pakai bank juga loh Pak. Dia jual pakai bank juga. Credit life melalui yang namanya bank NSP itu. Ya credit life. Itu bukan agensi murni loh. Ada credit life yang di situ. Ya. No. Yang credit life itu jual Kristen sama NSP. Kita anggap murni lah ya. Hanya 26 miliar setahun. Ya, itu lawannya Pak Zulkifli aja lawannya, Kediri dan Dulu ya. Betul ya? Ya. Jadi itu tantangan Pak Zulkifli itu ya enggak? Dari kampung ke kota ya. Ya, Pak Zulkifli ya. Dari Gesusan Kediri masuk lagi mana-mana Tulung Agung ya. Nah, ini tugasnya dia. Bagian kampung lawan orang punya nasional ya, yang namanya jelek ya. Betul ya? Ready ya? Ya. Jadi yang kecil-kecil ini buat waktu dipikirin. Jangankan dipikirin, dibaca aja buat waktu Pak. Nothing gitu ya. Jangankan dipikirin, dilihat pun buat waktu Pak. Ya. Satu lagi saya lihat Kristen ya. Hanya 20 miliar. Siapa dia? Di Prudential bicara 20 miliar itu harian punya Pak, sehari salesnya ya sehari punya loh ya. Jadi Prudential hari ini April ini rata-rata 2.700 SPAJ per hari ya, per hari.
Ya, saya mau sampai ke dalam, Pak. Dia ngumpulin 20 miliar, ceritanya setahun, Pak. Bayang nggak? Ada berapa ribu agentnya? Taruhlah 3.000 agent, manajemen setahun cerita, apapun cerita yang berbeda. Hasilnya cuma sama Prudential. Artinya apa? Dia bicara lebih kencang dari 360 kali lebih kita. Betul loh? Dia bicara 360 hari lebih hebat dari kita sehari setahun ceritanya, ulang-ulang, Pak. Iya enggak? Nangkap ya? Dia cerita setahun, kita hanya sehari, berarti ceritanya panjang, berulang, Pak, kreatif bener 360 hari gitu loh. Dan satu saya kasih jujur, banyak orang kaya menjadi gila karena isu. Banyak orang kaya terjebak menjadi gila karena isu, Pak. Salah satu itu loh, cerita setahun yang sehari kita bikin setahun, wah begini. Nah, ya, lihat fakta, ya, jangan punya kaya di Indonesia tapi cari gila, ya, ya, membangun asuransi jiwa gak gampang. Saya 20 tahun di industri asuransi di Indonesia, tahu benar saya, tahu benar gak gampang, dan kita sekarang dalam keadaan yang the best benar cari duit di Indonesia, paling gampang, gak gampang, Pak, ya. Saya masih ingat waktu saya masuk Prudential tahun 2001, 2002 ya, bawa Prudential di satu kota, bukan Kediri, Pak Zulkifli, ya, bukan, bawa lebih gede di Batam, presentasi apa dengan Pak, Bapak jual odol apa? Odol, Pepsoden ya, karena Prudent. Itu Pak, ya. Kemudian kedua, karena kantor GE kita di dekat mall, dia bilang kosmetik apa ini? Itu. Tapi hari ini, you bilang Prudential orang puas Prudential udah tahu. Membangun itu gak gampang. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru, you nikmati itu hasil kinerja orang itu lama, you nikmati sehingga nggak pernah orang tanya sekarang odol merek apa Prudential. Ya, nangkap ya. Jadi ingat, 20 miliar ya setahun kita cuma sehari. Oke ya. Sekarang kalau kita lihat orang yang dagangannya 20 miliar setahun nganggur kan ya? Nganggur kan? Nganggur dong. Orang yang nganggur banyak nggak ngomongnya? Banyak ngomongnya. Saya kasih tahu dulu. Betul nggak itu? Betul nggak? Saya kasih tahu dulu. Agent yang good producer, yang startup, banyak nggak ngomong di kantor? Enggak, Pak. Dia hanya mana ini itu aja kan? Tapi yang nggak jual-jualan itu mencari pengakuan di kantor ya. Banyak ngomongnya ya. Dan itulah usahanya ekonomi dia. Oke? Dia butuh pengakuan diri ya dong. Ya. Pesan saya, jangan you mau dibudakin untuk jadi pendengar dia. Duitnya nggak ada. Ya, jelas ya. 20 miliar sehari kita dia setahun. Nganggur dia segitu banyak, tidak bisa. Kemudian polisi ini di withdraw nggak bisa nyetori, polisi lapse, gitu loh. Nah, waktu DE itu kena stroke pertama, dokternya tuh nulisnya CVA, nggak dibayar karena di polis tertulis TIA nggak dibayar karena belum stroke. Tapi dia waktu ke Singapura, dokter Singapura tuh ngomong, kamu ini bukan stroke, Parkinson. Karena mata kamu nggak bisa dibohong kan begini. Tapi dokter Singapura menyatakan dia Parkinson waktu status polisnya lapse. Nah, tapi ceritanya waktu polis lapse ini dia mau pulihkan polisnya, masih mau pulihkan polisnya. Gitu, dia nggak tahu kalau bisa diklaimkan. Nah, setelah dipulihkan kan disuruh medical ke klinikers. Untung saya juga waktu itu lagi gimana sibuk nggak bisa nganter. Dia datang sendiri, ngomong sama dokternya sehat, nggak sakit.
setelah masih pemulihan diproses, dia ketemu sama salah satu agen Prudential, ini bisa diklaim no, baru ngajuin no klaim setro.